Desa Ngadirengo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Desa ini dulunya bernama Palungan atau tempat peristirahatan. Dengan lokasi yang terletak di kaki Gunung Kawi, Desa Ngadirengo memiliki luas 40,77 km persegi dengan jumlah penduduk 5.266 jiwa, dengan sebagian besarnya perkebunan dan juga hutan. Dalam sektor pariwisata, perkebunan teh Sirah Kencong menjadi salah satu tempat wisata unggulan. Sirah Kencong merupakan salah satu dusun di antara 12 dusun yang dimiliki Desa Ngadirengo. Desa Ngadirengo merupakan desa yang memiliki banyak potensi wisata, salah satunya adalah perkebunan teh Sirah Kencong. Adapun wisata yang disajikan seperti wisata alam, jekitar, air terjun, jalur pendakian menuju Gunung Butak, serta wisata sejarah yakni Candi Sirah Kencong. Sirah Kencong ada sekitar tahun 1990 serta dibukanya wisata agro di dusun ini. Semakin hari, banyak wisatawan yang datang serta akses menuju Sirah Kencong semakin memadai. Dengan jumlah penduduk sebanyak 270 jiwa dan 120 kartu keluarga, serta terdapat 4 RT dan 1 RW. Masyarakat sekitar banyak yang bekerja sebagai buruh petik dan bekerja di pabrik teh Sirah Kencong. Dalam sektor pendidikan, Sirah Kencong terdapat 1 sekolah dasar dan 1 taman kanak-kanak. Dusun ini masih memegang teguh budaya seperti gotong royong yang dapat dilihat dan dirasakan saat pasar kangen. Budaya rukun dan ramah yang masih kental, tidak memandang suku, ras, dan juga agama, yang membuat wisatawan bahkan warga merasa nyaman. Selain menjadi buruh pabrik, di sektor ekonomi, warga membuka usaha kecil-kecilan seperti warung makan, toko perlengkapan kebutuhan sehari-hari, berjualan bunga hias, serta menawarkan jasa untuk wisatawan yang ingin ke titik wisata dengan jalur sepeda motor. Sesuai dengan apa yang saya dengar, Sirah Kencong ini adalah kebun peninggalan Belanda. Jadi zaman Belanda sudah berdiri, yaitu kebun Kina. Setelah era kemerdekaan, Kinanya tetap, kemudian ditambah dengan kayu manis. Sekitar tahun 84 mulai dibongkar tanaman kinanya dan kayu manisnya, diganti menjadi tanaman teh karena sudah dinasionalisasi dari kebun Belanda menjadi BUMN, jadi milik negara. Nah, kemudian kita ada di PTPN 12, itu dulunya ex PTPN 26. Sekitar tahun berapa ya itu mulai di merger ya.
sehingga PTPN 2627 itu dimerger menjadi PTPN 12. Nah, penduduk yang ada di sini ternyata menurut cerita dari para pendahulu pada saat zaman kolonial sudah ada masyarakat di sini. Nah, kemungkinan masyarakat yang ada di sini ini adalah keturunan dari era Singosari ya, bangsa Singosari dengan adanya candi yang sudah kalian tahu. Karena candi ini memang peninggalan masa Singosari. Ya, jadi tentang Serakencong itu terdiri atas terdapat 120 kakak Mas ya? Iya, kurang lebih 120 kepala keluarga dengan penduduk sekitar 250 jiwa Mas. Di sini secara geografis Serakencong agak terpisah dengan dusun-dusun lainnya karena berada di gigir gunung Mas ya, jadi cekungan dataran ya. Ya, kita dikelilingi oleh dataran tinggi di sekelilingnya, yaitu kebun-kebun teh itu. Jadi dalam struktur itu masyarakat berkelompok ya Mas ya, di antara cekungan itu ya. Masyarakat ya berkelompok. Dengan itu kita ada interaksi, ikatan emosional yang tinggi. Jadi dari aktivitas hari-hari kita akan sering ketemu. Jadi kelompok masyarakat di situ kebanyakan kenal dengan orang di situ. Ataupun juga ada pengunjung yang datang, kita juga tahu, wah ini pengunjung dan ini warga sekitar, seperti itu. Langsung ada seleksinya sih. Iya. Dan sini terdapat 4 kampung ya di Serakencong itu ya. Iya, secara kita meletakkan dari geografi juga ada 4 kelompok kampung ya. Kita dari tempatnya itu, yang pertama ada Kampung Timur, yang kedua ada Kampung Barat, terus Bon 10 sama Bon 1. Ada 4 kelompok rumah ya kayak kita. Dasawisma kalau kita bilang di ya perkebunan. Jadi itu terbagi dengan alasan dataran tadi ya Mas ya. Iya. Ya, dataran yang cukup panjang, jadi kita buat satu. Iya, jadi ada perbatasan rumah, seperti sungai, ada perbatasan berupa cekungan, itu kita buat kelompok rumah untuk mempermudah koordinasi juga. Untuk masyarakat sendiri itu budayanya apa Mas? Kalau kita lihat kan biasanya kita saat desa-desa gotong royong buat suatu tempat gitu. Kita karena kita hidup di perkebunan, kita juga karyawan, sebagian besar juga karyawan pemetik teh. Jadi budaya kita juga budaya seharian itu seperti budaya pemetikan, budaya perkebunan. Monggo. Kita gotong royong juga, rasa gotong royong karena kita keseharian kerja di pemetik, sama-sama satu grup atau satu kelompok pemetik, jadi rasa saling toleransi keluarganya kita sangat erat. Jadi karena keseharian kita satu kerjaan di kebun itu juga, jadi kita saling kerjasama bagaimana meningkatkan mutu, bagaimana meningkatkan produktivitas teh itu sendiri. Kebanyakan itu kita. Dari segi ekonomi sendiri, selain untuk ketergantungan dengan perkebunan, ada giat-giat apa lagi? Masyarakat sekarang semenjak ramainya dengan pariwisata ini, kita juga dengan agro, masyarakat juga merespon dengan baik kondisi itu dengan mengadakan berbagai macam kegiatan ya, seperti mata pencarian yang cadangan lah, seperti ada yang berjualan. Kita ada pasar kangen juga, kalau setiap minggu pagi di Jalan Kampung Barat itu kegiatan warga. Terus ada lagi yang ngojek Mas, kita manfaatkan sarana transportasi untuk menuju kebun. Kita sudah merespon dengan baik dengan agrowisata itu. Kasarannya bahasa Jawa ubet ya. Ya, ubet Mas. Ubet ya. Selain pokok kan ada kesampingan itu. Iya, kita ada ubet. Jadi kita tidak hanya menyandar pada perkebunan. Kalau perkebunan seperti kita bunga, budidaya bunga itu sekarang udah mulai berjalan dari berbagai jenis seperti aglonema, seperti begonia, terus peperomia. Kita warga-warga kita sudah mulai menanam itu, dan alhamdulillah sampai sekarang juga alternatif distributor bunga kita dibandingkan dengan yang pertama yaitu batu. Jadi kedua kita
sekarang udah mulai melakukan ya budidaya tanaman hias, khususnya tanaman hias yang indoor, Mas. Ya mungkin cukup Mas, kita bagaimana sosial, ekonomi dan budaya mungkin cukup sekian. Mungkin kurang lebihnya nanti kita sama-sama. Iya, Terima kasih sama-sama. atas waktu luangnya. Oke, sama-sama.